Orang Jawa gak ngerti Jawane ya muga-muga wong Jawa yang ngerti Jawane ran iso nguri-nguri. Kalau sudah bisa nguri-nguri leluhur itu dari raja sana, insya Allah nanti kita belajarnya itu mendekatkan dulu sama yang leluhur-leluhur, siapa tahu nanti kita dapat barokah. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Pak Budi. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita lanjut lagi membahas tentang apa moksa tadi ya. Ini tadi beda tempat. Ini tempat ini adalah tempat pamoksan Sri Aji Joyoboyo. Kalau yang tadi adalah pemakaman ya. Jadi kita nanti akan membahas lebih panjang lagi, tentunya nanti lebih menarik. Jadi jangan pindah channel ya. Terus sebenarnya selain tadi kita membahas tentang hambatan dalam mencapai moksa, sebenarnya siapa sih yang dapat mencapai moksa itu sendiri? Apakah orang-orang tertentu, misalkan pilihan Tuhan, atau memang sebenarnya orang biasa pun juga bisa mencapai moksa itu sendiri? Gini Mbak ya, namanya moksa itu apa ya? Ya manusia itu sebenarnya semua bisa, tergantung belajarnya. Ya kan, bukan pilihan. Semua manusia itu bisa, tapi harus belajar. Belajar kaweruh ono ing Jawa, nguri-nguri leluhur ono ing Jawa. Dan nanti tatanan cara mengajarnya itu ya gitu. Orang Jawa gak ngerti Jawane ya muga-muga wong Jawa yang ngerti Jawane ran iso nguri-nguri. Kalau sudah bisa nguri-nguri leluhur itu dari raja sana, insya Allah nanti kita belajarnya itu mendekatkan dulu sama yang leluhur-leluhur, siapa tahu nanti kita dapat barokah. Dan namanya moksa itu ya gitu, kayak contohnya Sri Aji Joyoboyo ini contoh ya, contohnya orang Kediri. Nah ini bukan Kediri saja, kan kerajaan yang pertama itu adalah di mana? Di Kalimantan kan, Kalimantan raja pertama, raja kedua Kalimantan. Kerajaan di Kalimantan itu di sana itu cuma orang Jawa ngomongnya apa? Saumuring jagung. Jadi sebentar habis itu ke Kediri. Lah ke Kediri itu bermunculan banyak raja-raja dan banyak candi. Nah, kita harus tahu Sri Aji Joyoboyo itu siapa, apa betul Sri Aji Joyoboyo itu mempunyai kerajaan di Kediri, ya kan? Nah, kalau masalah kita moksa yaitu tadi sudah tak beritahu tadi caranya mendekatkan dulu sama leluhur-leluhur. Nah, terutama sama yang Bodronoyo. Terutama yang Bodronoyo, terus habis itu kita dapat petunjuk dari yang tekanono makom kono, tekanono kono ben awakmu ben paham, biar paham. Itu kalau sudah paham, ikuti. Saya mencari orang yang sudah umur, sudah tua, yang mengerti pelajaran tentang Jawa, ajaran Jawa, ilmu Jawa di situ. Semuanya bisa mengalami moksa itu ya, berarti tidak hanya misalkan keturunan kerajaan atau mungkin orang tertentu yang punya keistimewaan alami dari Tuhan, tidak seperti itu ya Pak? Ya. Semuanya bisa ya? Bisa, tergantung kita cara belajar dan siapa yang ngajari. Ya, siap. Itu semuanya bisa Mbak. Allah itu maha adil, nggak dilihat dari situ-situ. Kalau semua perbuatanmu, perilakumu apik, becik,
iso luhur, iso nuntun wong-wong sing biasanya menyimpang, kita bisa meluruskan, insya Allah nanti bisa. Itu. Jadi cari betul-betul cari orang yang bisa nuntun kita, nuntun dalam hal tuntunan ilmu Jawa. Oke, berarti kita kembali ke topik hari ini kan tentang Sri Aji Jayabaya. Itu sebenarnya siapa sih? Sri Aji Jayabaya tetap itu namanya orang pilihan di atas. Zaman dulu itu masih kan sepi, masih belum ada orang, lah dia dikasih kelebihan sama yang atas, sama Allah atau sama Gusti Kang Moh Agung. Orang Jawa kan bentuknya Gusti Kang Moh Agung. Nah, di situ dikasih kelebihan, dikasih tuntunan di situ. Berarti kira-kira abad keberapa ya, Pak ya? Waduh, masa abad itu abadnya itu sudah kan kerajaan itu kedua. Kalau dihitung abad-abad itu, waduh, kita tuh belajar di buku dulu. Jadi ini kawarohnya itu kawaroh di kita itu apa? Kawaroh ketuntunannya aja, alam ya? ke alamnya aja, kita mendekatkan cara-caranya. Siapa? Iya. Berarti nanti kan ini kan ada kaitannya dengan itu tadi kan yang lagi tren kita bicarakan sekarang, apa namanya, Jangka Jayabaya itu kan. Bukan. Iku kan Jangka Jayabaya kan dibukukan, Mbak. Jadi sak durunge Sri Aji Jayabaya nggak ada itu besok tahun segini acaranya gini, tahun segini nanti kejadian. Mulane kan ya itu tergantung manusianya yang tahu. Gitu. Kalau belajar kawruh insya Allah iso. Nanti jongko niki ngene padha karo wong Jawa, pulau Jawa besok kalungan wesi. Yaitu adanya apa wesi besok iso miber. Lah wesi besok iso ngambang ning laut ya ngonone. Zaman saiki ya kereta. Atau sepur, wesi sok miber ya pesawat, wesi sok mambang ya kapal laut. Tapi ilmu Jawa ini sebenarnya banyak, Pak, tergantung yang nonton, tuntunan kita. Jadi kita itu kalau cari orang yang sudah tahu betul, oh ini Pitua ini tahu nggak? Jadi kita masuk ke Sri Aji Jayabaya dulu. Kita masuk ke sini, pamuksan ini Sri Aji Jayabaya ada atau enggak? Jangan kalau kita masuk asal makom, oh nggak tahu. Oh orangnya itu ada di sini, orangnya nggak ada di sini. Nah, bagaimana kita pas itu rohmi supaya dia ada, supaya dia datang, gitu bisa manggil. Ya gitu, kalau wong Jawa asal-asalan, mau asal sungkem, asal tapi nggak ada orangnya. Sing sampean sungkemnya apa? Sing sampean tamoni siapa? Nah, kalau bisa manggil kan enak. Nah, kita dampingi di situ, Mas. Berarti seharusnya sebelum kita ke sini itu kita sudah harus bisa memahami energinya ya. Energinya dia dipahami supaya leluhurnya ini menghormati. Bahkan ini tempat pamungkasan kan nggak boleh asal-asalan, ya kan? Ya itu kan sama Bapak Juru Kunci tadi kan sudah dididik caranya mau masuk. Caranya mau masuk ke pamungkasan itu bagaimana kan sudah digambarkan bapaknya tadi. Harus ada tata krama. Tata krama adat istiadat Jawa. Bapaknya aja dari situ kan tadi Bapak Juru Kuncinya naik. Oh caranya gini kayak itu adatnya orang Jawa. Bapak-bapaknya ini di sini, ibu-ibunya yang nyapu itu ibaratnya apa? Di sini itu ibaratnya iki ngersiki ngabdi. Ini kan abdine pembersih ini bapaknya ini abdinya. Ini abdinya yang Jayabaya. Nah, bahkan orang yang nggak ada kan tempatnya. Nah, tempatnya inilah tadi dia nguri-nguri. Nah, aku
aku ngabdi tenanan ning kene masuk gak ngene iku rezekine ya akeh kon gelem nguri-nguri nggone leluhur ngene iki Mbak rezeki iki saka ndi ya dari salah tamu satu dari mana cara ya salah satu perwujudan pengabdiannya salah mau jadi ini kalau kita sudah masuk bleng mau sungkem gini orangnya nggak ada bagaimana kita datangkan set kita masuk kemudian ditanya Assalamualaikum yang ngaji Sraji Jayabaya kula nyuwun sewu ajenge datang teng wonten pamuksane panjenengan nyuwun sewu ganggu kula perilaku kula sifat kula lek klentu nyuwun saagungé samudra ngono bahkan kula nggak ada nanti lama-kelamaan orangnya datang kadang-kadang pengawalnya aku gurung iso rono coba kedeloken sapa nah di situ jadi bukan asal datang bui gini enggak minta ini enggak sama di sini ya enggak boleh minta sama adatnya orang Jawa harus beli bunga harus beli yuswa ya kita kasihkan sama juru kuncinya nah, tapi kita jangan minta-minta juru kuncinya minta gini kamu nggak usah hanya di sini tempat pamungsan tempat peristirahatan kita itu hanya mendoakan itu kalau kita sudah mendoakan 1 kali 2 kali bahkan orangnya nggak datang tapi pengawalnya kan ada dan nanti pengawalnya kan lapor itu laporan nyuwun sewu yang ratu biasanya kan gitu wonten tamu ngeteng-ngeteng wah wis damping ngono aku yo salamnya ambek tamuku aku ora iso rene tapi omong ngono aku ki wakile Sri Aji ya gitu tapi harus bisa gitu Mbak kalau nggak bisa unyuk-unyuk duk kita yang nggak tahu iki enek pengawalnya boga itu pengawalnya khususnya Sri Aji kakak nggak tahu di situ terus untuk bagaimana caranya supaya kita itu bisa peka oh misalkan kita datang untuk sowan nah itu ini datang apa beliaunya mendatangi kita atau tidak itu bagaimana supaya kita peka untuk mengetahui itu nah supaya peka Mbak makanya belajar ilmu Jawa belajar ilmu Jawa sebenarnya nanti kebatinan kita terasa rasa aku arep mertamu kono dinone iki arep iki kira-kira aku ning kono ditampa apa gak lah sebelum ditambah di situ kira-kira yang jaga itu ngomong orangnya itu ada enggak di situ nah kita sudah tahu sudah merasakan itu loh bukan asal datang omahnya kosong wis dodok-dodok mbak sembuka nih sapa mbak nggak ada kan kalau orangnya bahkan nggak ada dodok-dodok yang bukakan siapa kan ada pembantunya nah sebelum persilahkan masuk baru kita lungguh baru diomongin oh yangi tasik temriko mau ngapunten oh nggih nyuwun sewu kula nyuwun tulung sampaikan kula wau silaturahmi tujuan kula silaturahmi memperkenalkan diri supados kula ngene oh nggih mengke kula sampaikan lek wong enak ya alhamdulillah dadi awake dhewe koordinasi sama atau koordinasi sama eyang itu nah, itu nanti insya Allah kalau kita sudah peka itu di situ mbak ya itu dari peka itu kita tuh belajar kauru apa dia gak pernah atau itu mendekatkan sama orang-orang yang sudah tahu kapan awal dia roh gaib nah di situ berarti perlu dilatih ya Pak? Ya perlu dilatih peka itu harus perlu dilatih ya? Nah, perlu dilatih poso weton iso Senin Kemis nah gitu itu sering puasa tirakat tujuannya awake dhewe apa maksudnya apa guna manfaat apa niku sudah tirakat caranya gitu insyaallah nanti bisa aku sementing aku poso weton terus tujuanmu apa niatmu apa sementing lek nglakoni lah engko oleh apa Mbak ya salah-salah kan puasa weton itu menurut jenengan itu yang gimana jamnya kalau puasa weton itu Mbak macam-macam ada yang kayak puasa Ramadan iya benar terus tapi ada yang puasa 1 hari 1 malam 1 hari 1 malam gini sampai sebelum puasa maghrib apa puasa weton itu maghrib
itu sama sudah selesai, sudah puasa. Sampai maghrib lagi, itu 1 hari 1 malam. Pati gini. Enggak, Bukan ya, iya beda puasa weton. Untuk puasa weton itu tujuannya apa pengen seger kewarasan lahir batin sak keluarga, utawa rezeki, utawa keselamatan di situ. Itu namanya puasa. Apalagi itu sama nontonku Kemis Kliwon ini ya Pak. Mulainya berarti lah yang 24 jam itu berarti Rebo apa gimana? Malam Kemis. Berarti Rabunya malam. Rabu malam, maghrib itu sudah puasa. Sampai bukanya Kamis maghrib lagi. Maghrib ketemu maghrib. Itu harus maghrib atau mulai kok bengi berarti buku aku kemarin Jumat bengi ngonten pripun. Ya wis gak mbak kelewatan ya maghrib sak durunge aja lebih. Berarti pas maghrib ya. Maghrib pendak maghrib. Itu namanya 1 hari 1 malam. 24 jam. Kalau puasa Ramadan kayak gitu kan cuma 12 jam 12 jam. Enggak apa-apa ya Pak kalau puasa Ramadan aja. Enggak apa-apa. Sebabnya ajaran semua itu Mbak. Tergantung sampean itu disuruh puasa weton ya nyuruh yang perintah siapa. Apa niatnya sampean sendiri. Terus gitu tujuannya kan juga harus tahu. Tujuannya kan sebenarnya menstabilkan apa itu hawa nafsu kan ya Pak ya, supaya enggak apa-apa yang diminta insya Allah bisa terlaksana. Oh aku puasa weton wis kanggo awakku dhewe. Wis ora sing ngajari sing penting poso. Nah, ini ya oleh padha karo sing penting poso. Lah iya kan misalkan kalau sudah tanpa puasa aja nafsunya tidak liar kan apa ya harus puasa kan tidak harus puasa kan? Maksudnya puasa makan itu loh. Kan tidak harus kan ya Pak ya? Tidak harus. Enak ajaran Jawa, ajaran Islam itu enak. Enggak sulit, enggak mempersulit, tidak. Yang mempersulit, yang sulit itu orang yang ngajari. Yang ngajarin. Sampai ngomong ngene kiai tak kongkon poso, ngomong ngene sesepuh wong Jawa poso weton. Lah, engko kan teko poso iki kan poso weton Senin Kemis padha karo sunah kan? Iya. Nah, wis karo sunah ya apa carane sunah. Terus kene kula puasa weton iku jopone pripun? Nah, lha kuwi tujuan apa tunduk niatmu? Nah, itu. Nanti dituntun kalau sampean asalnya ya penting puasa weton ya penting ngono. Padha karo ngamal bleng wis tujuan. Tapi kan ikhlas lahir batin, sepenting ikhlas lahir batin kan. Nah, di sini. Tapi harus ada yang nuntun dan bimbing gitu loh. Memang belajar apa ae, ikhlas lahir batin, tapi ada yang nuntun yang bimbing. Jadi cuma asal langsung sampai dirinya sendiri ya nanti ya sampai bingung. Oleh petunjuk ini bingung. Oleh petunjuk ini bingung. Akhir kayak semecah nih kan. Nah, kalau ada yang nuntun kan saya tadi malam mimpi gini Pak gini. Wah ada yang nonton dituntun tambah diberitahu. Oh petunjukmu itu gini, petunjukmu apa gini. Oh petunjukmu gini. Itu kamu harus gini. Itu nanti biar lancar.